Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, sosok berdarah Sukyantai tidak mengetahui bahwa Xiaoyan adalah sosok nomor 9, sehingga pada akhirnya Xiaoyan diterimanya bergabung dengan Taisu dan memberikannya slip giok untuk menemukan nomor 9. Setelah kepergian Sukyantai, Xiaoyan mencoba untuk menaklukkan pilar Tianjun yang telah kembali ke posisinya semula. Tetapi setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, dia masih tidak mendapatkan respon apapun dari pilar Tianjun. Bagaimanapun, jika senjata apapun berubah menjadi senjata spiritual, maka itu hanya akan mengenali pemiliknya. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, itu tidak akan membuatnya terkesan. Apalagi pilar Tianjun telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan membuat obsesi spiritualnya semakin kuat. Sepertinya inilah alasan mengapa tidak ada yang bisa mengambilnya dari sini. Pada akhirnya, Xiaoyan mencoba berbagai metode lagi, namun masih belum mendapatkan respon apapun dari pilar Tianjun. Bagaimana kalau biarkan aku yang mencobanya? Saat ini, tiba-tiba suara Jin Huanzhen terdengar di benak Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, bagaimanapun Jin Huanzhen pernah menjadi salah satu dari 3 dewa terkuat klan dewa asli. Secara logika, peluangnya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Setelah Xiaoyan mengangguk, jiwa Jin Huanzhen langsung melayang keluar dari tubuhnya. Tetapi faktanya, bahkan pada masa puncaknya, dia belum pernah menyentuh pilar Tianjun. Saat ini, Xiaoyan melihat sosok Jin Huanzhen yang transparan bergerak dan dia benar-benar tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Saat Xiaoyan melihat ini, dia langsung mengangkat alisnya. Setelah beberapa saat, kepala Jin Huanzhen muncul dari pilar Tianjun dan kembali ke tubuhnya lagi. Pada saat Xiaoyan masih bingung, pilar Tianjun di depannya tiba-tiba meledak dengan cahaya aneh lalu melonjak menuju ke arahnya. Untuk mendapatkan pilar Tianjun, kamu harus diakui olehnya. Tunjukkan kekuatanmu. Dan tidak peduli apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, itu semua akan menjadi berkah bagimu. Saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi kata-kata Jin Huanzhen. Dia merasa ki dan darah di tubuhnya terkuras dengan cepat. Perasaan ini sama seperti saat pertama kalinya dia memegang pilar Tianjun. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jin Huanzhen, tetapi seharusnya dia telah mengaktifkan warisan pilar Tianjun. Saat berikutnya, tubuh fisik Xiaoyan dengan cepat berkembang hingga beberapa ribu kaki. Meskipun kekuatan ki dan darah dalam tubuhnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sekarang pilar Tianjun seolah-olah sedang mencoba menguras seluruh ki dan darahnya. Kekuatan apa ini? Di bawah penyerapan gila-gilaan dari pilar Tianjun, ki dan darah Xiaoyan menurun tajam dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Tampaknya sekarang Xiaoyan harus mengaktifkan tubuh dewa asli super raksasanya. Jika tidak, maka dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapi kekuatan hisab dari pilar Tianjun. Saat ki dan darah Xiaoyan terus diserap oleh pilar Tianjun, terlihat
ada garis misterius yang terus bermunculan pada pilar Tianjun. Meskipun Xiaoyan telah berubah menjadi dewa asli super raksasa, namun dia merasa hisapan pilar Tianjun masihlah sangat kuat. Sebenarnya, berapa banyak yang dapat diserap oleh pilar Tianjun ini? Jika terus berlanjut seperti ini, aku khawatir bahkan ki dan darah dewa asli super raksasa tidak cukup untuk ditelan olehnya. Saat berikutnya, seluruh pilar Tianjun tiba-tiba memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya setelah melahap kekuatan ki dan darah Xiaoyan, pilar Tianjun seolah-olah memiliki kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kamu serap lagi. Tiba-tiba mata Xiaoyan terbelalak. Dia tidak menyangka pilar Tianjun masih belum berhenti. Walaupun ki dan darah di dalam tubuhnya terus diserap oleh pilar Tianjun, namun Xiaoyan sama sekali tidak perlu khawatir. Selain memiliki kekuatan ki dan darah yang sangat agung, dia juga memiliki bintang kembar di matanya yang mengandung kekuatan simbiosis. Saat ini bintang kembar di mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang sehingga vitalitas di sekitarnya yang tidak terhitung jumlahnya terus melonjak ke arahnya. Pada saat ini sepertinya Xiaoyan menyatu dengan dunia yang luas ini. Tentu saja asal muasal vitalitas tersebut tidak berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari semua bentuk kehidupan yang ada di sini. Pada saat yang sama, vitalitas sosok-sosok yang masih ada di sini terus menghilang tanpa bisa dijelaskan. Itu terlihat berbondong-bondong menuju ke tempat Xiaoyan berada. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana vitalitasku bisa hilang begitu saja? Aku juga. Apakah dunia ini akan runtuh? Terdengar suara kebingungan dari sosok-sosok yang masih berada di dalam tirai tipis. Jika dibandingkan saat Xiaoyan menggunakan kekuatan simbiosis sebelumnya, maka sekarang pilar Tianjun telah menyerap vitalitas dengan gila-gilaan dan ini bisa dianggap lebih menakutkan. Semakin kuat sosok tersebut, semakin banyak vitalitasnya yang hilang sehingga menyebabkan keributan di dunia yang luas ini. Tentu saja hal ini membuat banyak orang yang panik. Jika kalian memiliki 3 tanda reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis, jangan coba-coba menunggu terlalu lama. Segera tinggalkan tempat ini. Gerbang kuno ini bisa memakan dan merampas vitalitas orang lain. Segera Xiaoyan berteriak untuk mengingatkan semua orang. Itu dia, dan ini telah terjadi lebih dari 1 kali. Namun masih ada di antara mereka yang masih ragu dan tidak langsung bergegas pergi. Di sini sama sekali tidak ada harta karun. Itu semua kebohongan. Xiaoyan sekali lagi berteriak dan membuat semuanya semakin panik setelah berhasil meninggalkannya. Orang-orang kuat ini dengan cepat menyebarkan berita tentang apa yang mereka ketahui. Segera sebagian besar sosok yang menunggu di luar tampak ketakutan dan mereka merasa seperti menyesali keserakahannya. Namun masih ada sebagian orang yang tidak percaya pada berita ini dan mereka merasa ini hanyalah trik kecil agar yang lain tidak memilih untuk memasukinya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat yang dengan panik keluar. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menerima kehilangan nyawa mereka tanpa alasan. Saat ini Xiaoyan terus mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka pilar Tianjun ini seperti jurang maut yang menelan vitalitas ki dan darah. Sekalipun kamu memiliki kekuatan simbiosis, namun dengan penyerapan yang seperti ini, aku khawatir ini juga merupakan jurang maut. Tiba-tiba suara Jin Huanzhen bergema lagi di benak Xiaoyan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini?
Saat ini Xiaoyan hanya bisa bertanya pada Jin Huanzhen. Dia tidak pernah tahu bagaimana kekuatan pilar Tianjun ini dan mengapa dia menyerap begitu banyak ki dan darah serta vitalitas makhluk hidup. Aku juga tidak tahu selama aku berdiri di masa kejayaanku, aku tidak pernah menggunakan harta ini. Suara Jin Huanzhen yang tidak berdaya keluar perlahan. Xiaoyan hanya bisa menghela napas panjang setelah mendengarnya. Dia merasa Jin Huanzhen tidak bisa begitu diandalkan menangani masalah ini. Bisakah aku mendapatkan pilar Tianjun ini sekarang? Saat ini Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mata Xiaoyan tampak menyipit. Walaupun dia memiliki kekuatan simbiosis, namun selama dunia ini sudah kosong, maka dia tidak perlu khawatir. Pilar Tianjun ini harta karun yang luar biasa. Kuharap kekuatannya sesuai dengan namanya. Segera kekuatan 3 jantung api dan 3 jantung guntur di tubuh Xiaoyan terus meningkat. Namun dengan kekuatannya sekarang, Xiaoyan belum bisa menampilkan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya dengan menerobos ke keabadian para dewa, maka kekuatan jantung api dan guntur dapat benar-benar dilepaskannya. Meskipun pilar Tianjun merupakan benda asing baginya, tetapi itu sangat cocok untuk avatar dewa aslinya. Bagaimanapun, dia lebih nyaman menggunakan penguasa berat Zuan dan dia berencana avatar dewa aslinya yang akan menggunakan pilar Tianjun ini. Mungkin ketika Xiaoyan sudah cukup kuat, maka dia tidak lagi membutuhkan teknik membentuk kehidupan. Meskipun Xiaoyan bukan anggota klan dewa asli, tetapi Xiaoyan juga telah menciptakan metode unik dalam mengolah tubuh fisik, yang membuat tubuh fisiknya sendiri bisa menjadi dewa asli. Jika klan dewa asli masih ada, mungkin dia tidak akan diperbolehkan melakukan hal seperti ini. Namun sekarang klan dewa asli telah musnah, sehingga dia bisa menggunakan darah dewa asli untuk menempa tubuhnya menjadi tubuh dewa asli. Pada saat tubuh fisiknya dan kultivasinya dapat mencapai keabadian para dewa, maka akan sulit membayangkan betapa kuatnya Xiaoyan. Namun selain itu, Xiaoyan juga harus mencari cara agar avatar pemakan jiwanya bisa tumbuh lebih kuat, dan itu akan meningkatkan kekuatan jiwa alamnya. Jika Xiaoyan dapat mengembangkan ketiganya dengan sempurna, maka hanya mereka yang tidak memiliki kekurangan yang dapat dipanggil sang dewa. Tidak peduli apakah itu master jahat atau yang mulia, jika seseorang ingin berdiri di puncak dunia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ketiganya sangat diperlukan. Tidak diragukan lagi, kombinasi ketiganya akan sangat menakutkan dan kuat. Saat ini Xiaoyan segera melepaskan tangannya dan membiarkan kekuatan ki dan darahnya terus mengalir menuju pilar Tianjun. Itu bisa dianggap ketenangan bagi Xiaoyan. Namun untuk orang-orang yang ada di dunia luas, itu akan menjadi sebuah bencana. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kecepatan menyerap vitalitas terus meningkat dan bukannya menurun? Apa yang harus kulakukan? Jika terus melanjutkannya, aku khawatir mereka semua akan mati di sini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.